Alhamdulillah. Padahal bulu kuduk saya udah cukup berdiri, cukup ketakutan saya. Beat detak jantung per menit ya, BPM ini, beat per menit itu. Jadi ada deteksi untuk mendeteksi jantung, detak jantung tuh per menitnya berapa ratus. Nah teman-teman, Allahumma sholli ala Muhammad. Baru saja saya sebutkan tadi setannya nggak ada, tiba-tiba muncul ya di hadapan saya nih. Semoga yang subscribe diampuni dosa-dosanya. Baik pemirsa, saya akan melakukan uji nyali seorang diri di tempat ini. Oke, Bang Hadi silahkan. Oke, hati Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, hari ini hari apa nih hari ini? Dan tayangnya hari apa mungkin ya? Saya juga kurang tahu. Hari ini tepatnya hari Minggu nih. Semoga nih tayangnya tidak lama setelah hari ini. Setelah kemarin kejadian gempa bumi yang ada di daerah Banten, tepatnya daerah Sumur, Banten, dan sampai terasa di tempat kami, dan juga mulai merebak virus corona yang varian Omicron ini. Semoga menambah kedekatan kita, taqarrub ilallah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena semacam ini menjadi perantara mendekatkan kita kepada Allah ya teman-teman ya, dan sampai menjauh. Alhamdulillah, kemarin Oma sudah melakukan uji nyali di sini. Kemarin saya juga sudah melakukan eksplorasi di tempat sini, dan hari ini saya melakukan penelusuran. Maksudnya melakukan uji nyali seorang diri. Semoga uji nyali malam hari ini saya baik-baik saja, dihindarkan, dijauhi dari mara bahaya, dari kecelakaan. Dan teman-teman juga senantiasa dalam menaungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta dalam ampunan Allah ya teman-teman ya. Maka saya himbau untuk teman-teman, ketika menonton Loro Misteri, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan sholawat. Allah suara tuh di atas. Jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan sholawat ketika menonton. Saya enggan teman-teman lalai ketika menyaksikan Loro Misteri ya. Saya himbau teman-teman untuk selalu ingat berzikir, bersolawat. Oke teman-teman, introduction-nya sudah cukup mungkin ya.
Saya akan sapa-sapa kepada teman-teman yang ada dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Taiwan, Uni Emirat Arab, mungkin di Saudi Arabia, yang ada juga di daerah Hong Kong, Jepang, mungkin daerah China, mungkin ya, mungkin di daerah mana lagi, Amerika, Australia, mungkin yang sempat nonton di Kanada juga mungkin ya. Yang mohon maaf juga kalau kita tidak bisa sebut satu persatu. Allah, dengar suara kerbau. Allah, suara kerbau ya. Saya ceritakan sedikit tentang apa itu Indonesia, teman-teman. Jadi Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau ya. Banyak sekali kepulauan-kepulauan Indonesia, banyak sekali suku, adat, dan bahasa di Indonesia. Bahasa-bahasa daerah ya. Inilah yang menjadikan kebinekaan Tunggal Ika Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Dan terutama di daerah-daerah kota Indonesia sendiri masih bisa kita temukan ya. Kayak di daerah Jakarta, mungkin daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita masih bisa menemukan tempat-tempat yang terbengkalai, gedung-gedung yang terbengkalai dan angker, teman-teman. Itu di daerah perkotaan ya. Kita sangat bisa menemukan tempat yang angker di daerah-daerah perkotaan. Maka dari itu timbullah pertanyaan, apalagi daerah pedesaannya, apalagi daerah kampungnya, apalagi daerah pelosoknya. Dan kita hari ini sedang ada di daerah pelosok Indonesia, daerah hutan Kepulauan Sunda. Dan ini tempat yang bisa dikatakan dihindari oleh beberapa warga sekitar karena angker ya. Pernah ada kehilangan anak di sini, anak SD kehilangan di sini, sehingga tempat ini ditinggalin dan angker sampai tidak terjamah oleh manusia. Dari situ kami terpanggil untuk menelusuri tempat ini, untuk melakukan eksplorasi dan melakukan uji nyali di hari ini. Teman-teman yang mungkin belum bisa menyaksikan eksplorasinya, silahkan saksikan video sebelum ini, mungkin 2 video atau 1 video sebelum ini. Saya sudah melakukan eksplorasi ya. Dan hari ini saya melakukan uji nyali. Sebelumnya kita menemukan sosok bertinggi besar. Kalau kata orang Malaysia itu hantu hantu guling ya. Kalau di Indonesia disebutnya pocong, berwajah busuk ya. Makanya ketika setelah selesai Oma uji nyali, saya mencium aroma busuk. Semoga ketika saya uji nyali ini gak ada setannya nih. Saya berdoa sih gak ada setannya, karena uji nyali yang paling berat adalah ketika kita seorang diri dan bertemu setan. Itu paling berat ya. Di situ kita dites nyali kita, mental kita gitu. Karena kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh si setan itu ya. Kita hanya bisa berserah diri kepada Allah ya, melindungi kita, membentengi kita dengan kalimat ayatul kursi, kalimat suci ya. Jadi teman-teman, sebelum hari ini kita melakukan eksplorasi itu menggunakan satu media yang biasa disebut pukhur atau dupa ya, atau mungkin bisa juga kita gunakan alat lainnya. Tetapi kemarin kita menggunakan media tersebut dan kita sangat senang dengan media tersebut. Tidak pernah tidak muncul, jadi selalu muncul sosok yang menunggu tempat yang kita datangi. Dan makanya saya menghimbau untuk teman-teman jangan pernah bermain-main ya, jangan pernah meniru adegan-adegan berbahaya tanpa
pantauan dari ahlinya, tanpa pantauan dari orang yang berpengalaman. Karena kita tidak pernah tahu keadaan Allah. Suara tangisan. Ini sosok nih, semoga nggak terundang ya. Karena kita nggak pernah tahu kondisi kita pada saat ini fit, kondisi kita pada saat ini kuat kah, terbentengi kah, atau kita pada saat lemah. Kalau kita lemah, kita bisa dirasuki oleh setan-setan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, jangan pernah tinggalkan zikir dan salawat, terutama pada saat kita keadaan seperti ini nih, ya, kita sendiri, supaya kita semakin dekat oleh Allah, kepada Allah, semoga kita dapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah kelak. Hadir. Saya merasakan ada sosok perempuan di arah sana. Suara geraman-geraman sangat kental di daerah sana. Tapi dia tidak mau muncul di arah kanan saya. Mungkin di hari ini saya bentengnya kuat, terlindungi. Alhamdulillah. Padahal bulu kuduk saya udah cukup berdiri. Cukup ketakutan saya. Kalau ada beberapa orang bertanya, suka melihat hantu, apakah uji nyali tetap takut? Tetap, teman-teman. Tetap takut. Kok bisa takut? Karena kan kita udah berpengalaman. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman menyaksikan, biasanya ada acara Guinness World of Record tuh biasanya ada orang kayak free fall atau terjun bebas ya di langit. Ya, terjun bebas dari langit ketinggian berapa ribu kaki. Itu mungkin bisa jadi dari helikopter turun. Teman-teman bisa lihat di situ ada namanya beat detak jantung per menit ya, BPM ini, beat per menit itu. Jadi ada deteksi untuk mendeteksi jantung, detak jantung itu per menitnya berapa ratus. Beat detak jantung per menit ya, BPM ini, beat per menit itu. Jadi ada deteksi untuk mendeteksi jantung, detak jantung itu per menitnya berapa ratus. Detak jantung per menit ya, BPM ini, beat per menit itu. Jadi ada deteksi untuk mendeteksi jantung, detak jantung itu per menitnya berapa ratus. Nah, teman-teman, sama halnya meskipun dia sudah berpengalaman, ada namanya kondisi psikologis atau kondisi fisik yang mendeteksi bahwa ini tuh berbahaya. Jadi kita nggak bisa melawan jantung ini. Respon jantung itu spontan mengikuti keadaan di sekitarnya, gitu. Jadi ketika dia terjun dari ketinggian berapa ribu kaki, pasti detak jantung dia berdetak dengan kencang. Padahal meskipun itu orang itu adalah seorang profesional ahli ya, apalagi seperti ini. Jadi sama halnya dengan uji nyali. Meskipun kita berpengalaman, meskipun kita sudah kerap kali
melakukan, tetap saja ada yang namanya rasa takut atau nervous atau detak jantung yang berdetak dengan cepat. Ada saja teman-teman ketika melakukan uji nyali seperti ini, gitu ya. Alhamdulillah ini saya tidak menemukan sosok, tidak melihat sosok sama sekali di mata saya ini, di hadapan saya. Tapi biasanya saya tidak menjamin bahwasanya ketika saya tidak melihat, setan itu tidak ada ya. Biasanya suka ada aja muncul. Sama halnya kayak kita ke mana-mana gitu, kita merasanya kayak nggak ada setannya. Bisa jadi tanpa sepengetahuan kita dia muncul gitu. Makanya saya nggak tahu nih di belakang saya ada setan apa enggak sebenarnya ya. Semoga muncul, nggak apa-apa teman-teman, asalkan nggak melawan, maksudnya nggak mencelakai kita ya. Kita selalu dalam kebaikan, dalam keadaan sehat ya setelah uji nyali. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru saja saya sebutkan tadi setannya nggak ada, tiba-tiba muncul ya di hadapan saya nih. Jelas ini yang saya temui ketika eksplorasi. Allah, detak jantung saya ini berdegup dengan kencang melihat sosok ini. Ini sosok pocong ini. Hilang kamu dari sini. Hilang, tinggal ke tempat sini. Saya tidak menantang kalian, saya hanya melakukan sesi uji nyali di tempat sini. Hilang. Saya sopan, Anda pun sopan ya. Kalau Anda sopan, saya pun sopan ya. Hilang. Jangan mengganggu saya, jangan mengganggu tempat sini. Allah. Alhamdulillah setannya tidak mencelakai saya ya. Alhamdulillah. Oke, saya langsung panggil Bang Hadi aja. Sepertinya sudah cukup ya sesi uji nyali pada hari ini. Bang Hadi, sudah cukup lah. Sudah berjam-jam. Oke. Bang Heri bagaimana? Cukup mengagetkan tadi sosoknya ada di sini Bang Hadi. Sosok yang kita temukan pada saat eksplorasi, sosok pocong. Namun nampaknya dia tubuhnya tidak menyentuh tanah. Itu salah satu ciri setan ya, yang kerap-kerap halayak umum tahu ya, bahwasanya setan itu tidak menampak tanah, jadi dia tidak menyentuh tanah. Saya hanya melihat sesekali itu aja. Saya kira tadinya saya aman, tidak menjumpai setan, tapi ternyata ya akhir sesi tadi saya menjumpai setan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya persembahkan pada saat uji nyali. Adu nyali. Salah Bang Heri. Mohon maaf. Adu nyali karena kita sudah meninggalkan kata uji nyali ya. Iya. Karena sudah uji nyali itu level 1 ya, tapi adu nyali itu sudah di atasnya uji nyali ya Pak. Iya. Oke teman-teman, inilah dia 10 menit kisah di uji nyali malam hari ini. Uji nyali lagi. Adu nyali malam hari ini kita sudah menentang mitos. Dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 9 malam. Sampai jumpa.